Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1361. Menginjak kaki 4 gerbang besar. Ye Junlin tersenyum. Aku tidak ingin melarikan diri. Tapi melihat wajahmu sebagai nenek Ziran, aku memperingatkanmu. Jangan main-main denganku. Karena kamu tidak bisa main-main denganku. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, semua orang di keluarga Li tercengang. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Kamu gila. Ye Junlin, apakah ini? Wanita tua itu adalah adik perempuan dari pucuk pimpinan klan Sishu. Orang cacat di kursi roda. Dia tidak mampu menyinggung. Kata-kata kejam Ye Junlin terlalu tidak terampil, kan? Mata wanita tua itu menyipit dan wajahnya berubah. Kamu dan aku tidak mampu membelinya. Apakah kamu yakin? Kata wanita tua itu dengan dingin. Ye Junlin, bodoh. Bahkan jika kamu adalah dewa perang Kunlun, wanita tua itu akan memberimu 3 poin paling banyak, tetapi dia tidak akan bisa menyinggungmu. Yang lain mencibir. Ye Junlin mengabaikan yang lain dan mengangguk kepada wanita tua itu. Saya yakin. Oke, kalau begitu Anda menunjukkan bagaimana saya tidak bisa menyinggung perasaan Anda. Saya menantikannya. Jika saya tidak bisa menyinggung perasaan Anda, apakah Ziran dan Junjun akan bahagia? Wanita tua itu menatap Ye Junlin. Jika saya tidak bisa menunjukkannya, saya tidak hanya tidak akan membiarkan Anda melihat Ziran dan Junjun dalam hidup saya, tetapi saya juga akan memberi Anda pelajaran. Wanita tua itu mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan marah. Ye Junlin memikirkannya dan berkata, 3 bulan. Aku akan menjemput Ziran dan Junjun. Aku akan meyakinkanmu. Dia berjanji pada Yan Longwei 3 bulan untuk menemukan kekuatan gelap ini di Daxia. 3 bulan ke depan diperkirakan berbahaya, tetapi lebih aman bagi Ziran dan Junjun untuk tinggal bersama wanita tua itu. Begitu dia datang, dia akan mengirim seseorang untuk melindunginya. Kedua, katup gerbang Sishu akan melindungi. Di bawah perlindungan ganda, itu lebih aman. Hanya saja aku tidak bisa melihat Junjun dan Ziran kapan saja. Tapi demi Daxia dan masa depannya, dia harus bertahan. Dia sudah mengambil keputusan. Dalam 3 bulan, hilangkan semua kekuatan atau orang yang mengancam Daxia. Dia ingin membersihkannya. Jadi berdasarkan ide ini, Ye Junlin dan wanita tua itu menetapkan batas waktu untuk bulan Maret. Dengan cara ini, mengapa wanita tua itu mencegahnya melihat Ziran dan Niang? Dia pasti akan memperkuat perlindungannya. Kentut. Ye Junlin, ini hanya rencanamu untuk menunda tentara. Sengaja menetapkan tenggat waktu. Biarkan kami melepaskanmu sekarang. Ye Junlin, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu tidak bisa pergi hari ini. Semua orang di keluarga Li mengira Ye Junlin telah mengubah targetnya dan ingin keluar dari masalah. Tanpa diduga, wanita tua itu sangat penasaran. Oh, setelah 3 bulan, bisakah Anda masih dikembalikan ke posisi Dewa Perang Kunlun? Anda dapat memberikan 3 poin dengan sopan. Tetapi momentum dan kekuatan Anda tidak boleh hilang, bahkan hancur. Ye Junlin tersenyum dan berkata, tidak. Setelah 3 bulan, saya akan membuat Anda semua mengerti bahwa 4 klan utama akan diinjak-injak di bawah kaki saya. Anda benar-benar tidak mampu menyinggung saya. Kata-kata Ye Junlin menyebabkan ketidakpuasan serius di antara orang-orang. Tetapi wanita tua itu tersenyum. Oke, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan menunggumu menjemputku dalam 3 bulan. Pergi. Pergi. Bei Tianwang lalu mendorong Ye Junlin pergi. Nenek, bagaimana kamu bisa membiarkannya pergi? Dia mengatakan itu dengan sengaja untuk melarikan diri. Ya. Anak ini Ye Junlin selalu membuat perjanjian dengan orang-orang sebelumnya. Ini adalah kata-katanya untuk melarikan diri. Semua orang berkata, apa aku ditipu oleh anak ini? Seru wanita tua itu. Bab 1362. Kedua dewa perang dipertaruhkan. Cepat dan dapatkan anak ini kembali. Teriak Li Songkui. Jika kamu mengejarnya saat ini, kamu pasti akan memiliki konflik dengan dewa perang wanita. Bahkan jika dia berani berbohong padaku, dia tidak akan pernah ingin melihat anak-anak dan istrinya. Kata wanita tua itu dengan marah. Setelah Ye Junlin mengatur agar para penguasa kuil Zentian melindungi Li Ziran,
dia akan mulai merencanakan. Tuan Istana, ada beberapa ahli di klan Beiliang yang menatap kami baru-baru ini. Mereka mungkin takut pada tentara tembok besar, tetapi mereka belum melakukan apa-apa, kata Bei Tianwang. Ye Junlin tersenyum. Tampaknya pengaturan orang-orang Fan Sengnan di sisinya juga bermanfaat. Setidaknya banyak orang terkejut dan banyak masalah disembunyikan. Apakah ada perubahan lain? Ye Junlin bertanya. Belum. Keberadaan kelompok orang ini terlalu tersembunyi. Tidak ada petunjuk yang terungkap sama sekali. Si Tianwang menggelengkan kepalanya. Saat ini, Ye Junlin telah menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menyelidiki kelompok orang ini sebagai raja secara berdampingan. Kurasa ini hanya masalah waktu. Sekarang musuh asing tidak berani menyerang Daxia sedikit pun, tetapi ada banyak bahaya tersembunyi di dalamnya. Apalagi sekarang kekuatan tersembunyi utama bebas. Mereka bahkan lebih tidak bermoral. Terlalu berani untuk mulai merampok barang-barang di perbatasan ibu kota. Tuhan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perintah semua departemen untuk memperhatikan dengan seksama. Saya merasa bahwa mereka pasti akan membuat langkah besar selanjutnya. Ye Junlin sudah memiliki firasat kuat ini. Dimengerti. Namun, prediksi Ye Junlin sangat akurat. Mereka akan pergi. Sekarang, ketika Chen Wudao ingin mengetahui kondisi fisik Ye Junlin, dia langsung bertanya kepada Fan Sengnan. Di telepon, Fan Sengnan mengklaim bahwa dia tidak bisa mengatakan satu atau dua kata dan ingin Chen Wudao untuk wawancara. Bagaimanapun, keduanya berharap agar Ye Junlin segera pulih. Tujuannya sama. Tempat di mana keduanya bertemu dipilih di Jiangbei. Keberadaan Chen Wudao dan Fan Sengnan telah dikonfirmasi. Mereka akan bertemu besok di Jiangbei Baiyun Villa. Segera bersiap. Kali ini, kita hanya membutuhkan kesuksesan, bukan kegagalan. Pada saat yang sama, gunakan semua sumber daya untuk memblokir Jiangbei diam-diam. Aku akan melakukannya jika kamu tidak percaya bahwa Raja Kata berdampingan dapat menyelamatkan dua orang ini ribuan mil jauhnya. Kali ini, kita harus memberitahu Daxia kengerian Avengers kita. Berpikir bahwa Raja Kata berdampingan ada di utara. Begitu juga dengan kecerdasan yang mereka dapatkan. Selain itu, tidak ada yang akan memikirkan tindakan mereka kali ini. Ini berbeda dari tindakan sebelumnya mengambil obat genetik. Pada saat itu, Yan Longwei telah bersiap sebelumnya, sehingga raja berdampingan akan muncul. Tapi kali ini berbeda. Lagi pula, memburu dua dewa perang adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Dan pembunuhan itu dilakukan secara tiba-tiba. Tidak ada yang bisa memprediksinya. Bahkan Ye Junlin tidak dapat memperkirakan bahwa mereka akan menjadi sangat gila. Dua dewa perang yang akan membunuh Daxia pada saat yang sama. Ini adalah perilaku yang benar-benar gila. Semalam, banyak pembangkit tenaga listrik super mengalir ke Jiangbei. Yang lebih menakutkan adalah Jiangbei hampir diblokir. Hanya diperbolehkan keluar, tidak diperbolehkan masuk. Ini menunjukkan kekuatan latar belakang dan sumber daya Avengers. Di dalam dan di luar Baiyun Villa, ada jaring surga dan bumi. Tunggu saja Fan Sengnan dan Chen Wudao datang. Hari berikutnya, Fan Sengnan dan Chen Wudao keduanya datang ke Jiangbei. Karena pemulihan Ye Junlin yang lambat, keduanya memutuskan untuk mendiskusikan cara secara langsung. Segera, Fan Sengnan adalah yang pertama datang ke Baiyun Villa. Segera setelah itu, Chen Wudao juga memasuki villa. Keduanya sama sekali tidak menyadarinya. Bersiaplah. Dua perang besar musim panas hari ini pasti akan mati. Bab 1363. Hari ini adalah hari kematianmu. Fan Sengnan dan Chen Wudao tidak tahu jenis jaring apa yang mereka masuki. Ini juga menunjukkan betapa menakutkannya para master yang diatur oleh Avengers. Bahkan kedua dewa perang tidak menyadarinya sama sekali. Meskipun mereka berdua selalu sangat waspada, mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan cukup berani untuk membunuh mereka. Masih di tanah Daxia. Tunggu di luar pintu. Perintah Fan Sengnan. 3 murid utama Chen Wudao dan 4 raja perang wanita Fan Sengnan sedang menunggu di luar pintu. Cedera Ye Junlin agak sulit saat ini. Keduanya mulai membahas bagaimana membuat Ye Junlin pulih sesegera mungkin. Di luar pintu, Seven Kills dan beberapa orang mengobrol dengan bawahan Fan Sengnan.
Saya tidak mengerti. Jelas Ye Junlin sudah dikalahkan oleh bos. Mengapa bos ingin melawannya lagi? Ah, perasaan. Mungkinkah Chen Wudao menyukai Fan Zhengnan? Tetapi Fan Zhengnan jatuh cinta pada Ye Junlin. Jadi ada situasi seperti itu. Tunggu. Sepertinya ada yang salah. Pada saat ini, Po Jun melihat sebuah petunjuk. Ada apa? Tanya yang lain. Tidakkah menurutmu terlalu sepi? Ada yang salah dengan suasana di villa ini. Po Jun memperhatikan sekeliling dengan waspada. Ya, ada banyak orang di villa tadi. Mengapa mereka menghilang dalam sekejap? Ya, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak menemukannya. Itu benar. Semuanya. Jadilah hati-hati dan bersiaplah. Seven Kills segera datang ke kamar dan mengingatkan Fan Zhengnan dan Chen Wudao. Apa? Keduanya tertegun sejenak. Segera setelah itu, Chen Wudao tertawa. Kamu terlalu khawatir. Ini Jiang Bei. Bahaya apa yang bisa terjadi? Dan siapa kita? Siapa yang bisa membawa kita bahaya? Dia adalah Dewa Perang Kunlun. Terkenal di dalam dan luar negeri. Siapa yang mengancamnya? Itu benar. Bahaya apa yang bisa kita miliki? Fan Zhengnan juga tertawa. Dalam persepsi dan konsep mereka, mereka adalah makhluk seperti dewa. Di wilayah Anda sendiri lagi. Di mana bahayanya? Boom. Tapi dia baru saja selesai. Tiba-tiba, bangunan itu mengalami pemboman yang mengerikan. Dan seluruh bangunan runtuh dalam sekejap. Untungnya, mereka bertiga adalah ahli top dan merespons dengan cepat. Cepat keluar sebelum terkubur di tanah. Chen Wudao dan Fan Zhengnan melihat bangunan yang runtuh di belakang mereka. Asap mengepul. Dan reruntuhan di depan mereka. Waspadalah. Waspada. Seru beberapa orang. Itu adalah pemandangan tiba-tiba yang tidak diharapkan oleh siapapun. Villa Baiyun ini sebenarnya dalam bahaya. Detik berikutnya, suara siulan keluar. Suara langkah kaki datang. Seluruh villa penuh sesak dengan tuan bertopeng di dalam dan luar. Jangan tinggalkan cara apapun bagi Chen Wudao untuk bertahan hidup. Ini. Wajah semua orang berubah liar. Dan mereka memandang tuan di sekitarnya dengan tak percaya. Apakah ada yang benar-benar ingin berurusan dengan mereka? Bagaimana itu bisa terjadi? Terlalu berani. Bukan. Apakah Anda tidak tahu identitas mereka? Chen Wudao segera berkata dengan marah. Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Chen Wudao bertanya 3 kali berturut-turut. Pihak lain hanya tersenyum menghina. Chen Wudao dan Fan Zhengnan, hari ini adalah hari kematianmu. Tetap di sini selamanya. Bunuh. Bab 1364, Puluhan Grandmaster. Apa? Bunuh kami. Apakah kamu sudah memakan empedu beruang dan macan tutul? Bahkan pada saat ini, Chen Wudao dan Fan Zhengnan tidak dapat memahaminya. Seseorang akan membunuh mereka. Tentu saja. Terutama karena tindakan baru-baru ini. Semua yang dilakukan Ye Junlin. Ini adalah perintah rahasia. Tidak ada orang lain yang tahu. Termasuk mereka. Bunuh Fan Zhengnan dan Chen Wudao. Cepat. Pria bertopeng harimau emas memberi perintah. Para master di lapangan dikirim serempak. Apa yang mereka inginkan adalah perbaikan cepat. Ingin membunuhku. Apakah semudah itu? Chen Wudao penuh percaya diri. Belum lama ini, pertempuran melawan Bei Tianwang memberinya kepercayaan diri tertinggi. Berjuang. Keluar dulu. Fan Zhengnan berteriak dengan marah. Sebanyak 9 orang maju bersama. Perkelahian. Ekspresi Chen Wudao dan 9 orang berubah liar. Kuat. Lawannya benar-benar terlalu kuat. Masih ada begitu banyak orang. Semua orang sangat kuat. Chen Wudao awalnya berpikir bahwa dia bisa membantai kuartet dan menyapu ribuan pasukan. Akibatnya, begitu mereka bertarung, kedua tuan itu menjeratnya. Kekuatan tempur Fan Zhengnan sedikit lebih lemah dari Chen Wudao, dan dia bahkan lebih sulit. Belum lagi 7 lainnya. Pihak lain saja yang bisa menjerat mereka. Belum lagi lawannya memiliki ratusan master. Grandmaster. Mereka semua master di level Grandmaster. Wajah Chen Wudao sangat pucat, dan dia berkeringat. Segera, dia menemukan bahwa para master yang hadir semuanya berada di level master. Ini terlalu tak terbayangkan. Ada hampir lusinan Grandmaster. Ini terlalu menantang surga.
Ada apa dengan pihak lain? Bisakah Anda mengumpulkan begitu banyak master? Terlebih lagi, ada ratusan tuan di sekitar. Dan ini bahkan bukan di luar villa. Master berjalan di mana-mana. Kubis Cina tingkat dewa. Untuk membunuh mereka. Tetapi juga dengan susah payah. Chen Wudao menggunakan keterampilan bertarung klan Beiliang secara ekstrim. Dan berurusan dengan para master utama. Fan Zhengnan bermain sangat keras. Tetapi dia tetap bertahan. Tetapi 7 pembunuhan dan pasukan yang hancur semuanya memar dan memar hanya dalam satu putaran serangan. Seketika tidak ada kekuatan bertarung. Percepat. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernafas. Desak pria bertopeng harimau emas itu. Serangan di sisi Avengers semakin sengit. Dan hampir kedap udara. 7 pembunuhan dan 7 orang segera terbang keluar dan tidak bisa bangun lagi. Jika bukan karena Chen Wudao dan 2 orang yang baru saja melindungi mereka, aku khawatir mereka semua akan mati. Pada saat ini, Chen Wudao dan Fan Zhengnan juga terluka. Setelah minum obat kuno, mereka banyak pulih. Tapi lawannya terlalu kuat. Serangannya terlalu kuat. Keduanya tidak bertahan lama sama sekali. Dan mereka semua tersingkir. Pada saat ini, minum obat kuno tidak ada gunanya. Efektivitas tempur mereka pada dasarnya hilang. Hanya kematian yang menunggu mereka berdua. Menakjubkan. Chen Wudao dan yang lainnya tidak dapat membayangkan bahwa pihak lain akan memiliki begitu banyak tuan untuk membunuh mereka. Organisasi teroris macam apa ini? Begitu banyak master dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Bunuh mereka. Ayo pergi. Perintah Golden Tiger Mas. Tunggu. Kamu benar-benar berani membunuh kami. Saya Chen Wudao, Dewa Perang Kunlun. Apakah kamu tahu konsekuensi membunuhku? Chen Wudao berkata dengan dingin. Sampai hari ini, dia masih merasa bahwa pihak lain tidak dapat membunuhnya. Statusnya terlalu tinggi. Siapa berani? Aku tahu, tapi aku membunuhmu. Kata pria itu dingin. Tunggu. Aku ingin tahu siapa kamu. Fan Zhengnan sudah menyerah. Bagaimana jika bala bantuan tiba? Kelompok orang ini terlalu kuat, dan bala bantuan bukanlah lawan. Lusinan Master, dewa yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui. Bab 1365. Aku Ye Junlin. Potong dengan pedang. Bunuh mereka. Kalau begitu gantung kepala mereka di titik tertinggi di Jiangbei. Putus asa. Keputusasaan tanpa akhir. Chen Wudao tidak pernah memikirkan hari ini. Alasan utamanya adalah perjalanannya terlalu mulus, dan dia duduk di posisi tertinggi. Dia masih belum menetap di posisi ini. Banyak yang belum dilakukan. Apakah dia akan mati? Dia tidak mau. Dia tidak mau mati seperti ini. Chen Wudao mencoba untuk menunda waktu, tetapi pihak lain mengabaikannya sama sekali, dan pisau daging di tangannya telah dipotong. Apakah kamu akan mati? Keduanya sudah merasakan niat membunuh menyerang tubuh mereka. Boom. Pada saat kritis, sebuah kerikil ditembakkan seperti peluru, melintasi busur, dan menyerang dengan cepat. Tiba-tiba, pria yang memegang pisau jagal itu mengalami kecelakaan mobil, dan seluruh orang itu terbang keluar. Pisau jagal di tangannya terlepas. Adegan tiba-tiba menginterupsi Avengers. Bagaimana situasinya? Semua orang melihat sekeliling. Dan semua orang panik. Ingin membunuh jenderal saya. Sudahkah Anda bertanya kepada saya? Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Beberapa orang masuk dari luar. Pemimpin mengenakan topeng dan cincin mencolok di tangannya. Orang di sebelahnya memegang pedang. Topeng Yanlong. Cincin Yanlong. Pedang Yanlong. Apa? Kamu adalah raja kata berdampingan. Ekspresi semua orang di Avengers sangat berubah. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Menurut informasi mereka, raja berdampingan berada di ibu kota atau utara. Itu tidak akan pernah muncul di Jiangbei. Tapi prasangka telah tiba. Apa-apaan? Saat Chen Wudao, Fan Zhengnan, dan lainnya yang berada di ambang kematian melihat Ye Junlin, mata mereka meledak dengan sukacita. Mereka diselamatkan. Kata raja berdampingan muncul. Kalau begitu hari ini, aku akan membunuhmu bersama. Di sisi Avengers, setelah panik, mereka semua membunuh. Pesan. Semua orang mengepung dan membunuh raja berdampingan.
Pria bertopeng harimau emas itu memerintahkan. Tuan Harimau Emas, tidak ada gerakan di luar. Pada saat ini, bawahannya melaporkan. Jangan buang energimu. Semua orang di luar sudah mati. Ye Junlin tersenyum. Bunuh kamu seperti itu. Jinhu memberi perintah. Dan ratusan tuan yang hadir bergerak. Sangat jarang lusinan Grandmaster bergerak bersama. Kekuatan bertarungnya sangat kuat sehingga membuat orang putus asa. Tapi yang mereka temui adalah Ye Junlin. Dia telah melakukan ini untuk waktu yang lama di Dongdao. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera pecah. Segera. Chen Wudao tercengang. Fan Zhengnan tercengang. Kata Side by Side King sangat kuat. Tak terkalahkan. Ratusan Master Avengers jatuh satu persatu di depannya. Bagaimana dengan puluhan Master? Bagaimana dengan semua Master tingkat dewa? Aku, Ye Junlin, memenggal dengan satu pedang. Setelah beberapa saat, Avengers semua jatuh. Jinhu juga langsung bunuh diri. Semua mati. Kaget. Sangat mengejutkan. Kata berdampingan dengan Wang Qiang keterlaluan. Sama seperti ibu kota sebelumnya. Wajah orang-orang di bawah topeng ini telah lama berubah tanpa bisa dikenali. Wajah mereka sama sekali tidak bisa dikenali. Ye Junlin sudah lama mengharapkan ini dan tidak merasa aneh. Tapi ini mengejutkan Chen Wudao dan yang lainnya. Siapa ini? Dua yang bereaksi langsung berlutut di depan Ye Junlin. Terima kasih telah membantu raja berdampingan. Namun, bawahan saya ragu. Mengapa kamu muncul di Jiangbei dengan kata berdampingan? Chen Wudao penuh keraguan. Bab 1366, Kaisar Sishu. Jika Ye Junlin tidak muncul, dia akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Awalnya, Ye Junlin tidak akan menyadari bahwa Avengers melakukan tindakan ini. Alasan utamanya adalah mereka diam-diam memblokir Jiangbei. Tidak peduli seberapa rahasianya itu. Bagaimanapun juga, itu berada di bawah mata Ye Junlin. Hampir semua Eyeliner Skull Zentian ada di Jiangbei. Jadi saat Avengers beraksi, Ye Junlin akan tahu. Kebetulan ini terjadi di Jiangbei. Dan itu akan terjadi di tempat lain. Ye Junlin juga tidak bisa menyelamatkannya. Aku tinggal di Jiangbei. Ye Junlin menjawab. Hah. Chen Wudao dan Fan Zhengnan semua tercengang. Kata berdampingan Wang dan Ye Junlin sebenarnya ada di tempat yang sama. Ini benar-benar kebetulan. Namun, mereka berdua dengan tulus mengagumi raja berdampingan. Chen Wudao, kamu juga tidak bisa melakukannya. Masih terlalu buruk. Ye Junlin berkata dengan dingin. Ini adalah penilaian objektifnya. Ketika Chen Wudao dilemparkan ke dalam kelompok orang ini, mereka hanya rata-rata. Tapi dia adalah dewa perang Kunlun. Sayang sekali. Aku. Chen Wudao tampak jelek. Tapi dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tapi aku setidaknya lebih kuat dari Ye Junlin. Sekarang tuan dari pasukan tersembunyi utama telah muncul. Itu normal bahwa aku tidak sebagus mereka. Haha. Ye Junlin mencibir. Obsesi Chen Wudao terhadapnya cukup dalam. Tidak sebaik dia. Haha. Dia bisa menghancurkan Chen Wudao dengan satu jari. Apakah dia masih berpikir begitu? Namun, Chen Wudao tidak merasa malu. Raja berdampingan satu kata di depannya lebih kuat darinya. Dan dia yakin. Kenapa kamu datang ke Jiangbei? Apakah ada misi? Kenapa aku tidak tahu? Ye Junlin mulai bertanya. Ini. Chen Wudao dan Fan Zhengnan saling memandang. Tidak tahu bagaimana menjawab. Tentang Ye Junlin. Mereka tidak berani memberitahu raja secara berdampingan. Sudah kubilang jangan menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak berguna. Oke. Ye Junlin berkata dengan dingin. Oke, aku mengerti. Semua orang mengangguk. Kali ini, itu juga memberi mereka pelajaran yang cukup. Berani bertanya kepada raja berdampingan. Siapa yang menembak kita? Fan Zhengnan bertanya. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bertanya lagi. Chen Wudao dan beberapa orang pergi. Kita harus berhati-hati di masa depan. Daxia tidak lagi aman. Chen Wudao menghela nafas. Tidak ada yang mengira ini akan terjadi. Fan Zhengnan berkeringat dingin. Sekarang akhirnya aku tahu celahku. Aku akan berlatih lebih keras. Tapi Ye Junlin masih obsesiku. Dia bukan lawanku. Aku harus mengalahkannya lagi.
Mata Chen Wudao bersinar terang. Tuan Istana. Kali ini mereka akhirnya menunjukkan petunjuk. Lagi pula, mereka diam-diam memblokir Jiang Bei. Jadi kami menangkap petunjuk, kata si Tianwang. Ye Junlin tersenyum. Yah, aku tahu. Kali ini, kesalahan terbesar mereka adalah memilih Jiang Bei untuk melakukannya. Beritahu semua departemen. Biarkan aku memeriksanya. The Avengers tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan tiba-tiba membunuh mereka. Rencana sempurna mereka gagal lagi. Namun, berita terbesar baru-baru ini adalah bahwa salah satu dari 4 klan utama di Sishu, yang disebut Kaisar Sishu, telah lahir. Dia akan datang ke rumah Jiang Beili. Hal ini membuat status keluarga Li kembali meroket. Samar-samar menjadi keluarga pertama Daxia, dan bahkan keluarga Ye lebih rendah. Ziran, saudaraku ingin melihatmu. Di masa depan, statusmu akan menjadi lebih dan lebih mulia. Ye Junlin tidak layak. Bab 1367. 6 Tuan Besar menjadi budak. 3 gerbang lainnya juga siap untuk bergerak. Kemunculan Raja Sishu kali ini telah menyebabkan diskusi panas yang meluas. Di pihak Ye Junlin, biarkan kementerian melacak berita Avengers. Di tepi danau di Jiangbei, Ye Junlin sedang berjalan, diikuti oleh beberapa orang dari Raja Surgawi Barat. Ada petunjuk bahwa pangeran tertentu dari kerajaan Elang Perang memiliki kontak dekat dengan kelompok orang ini. Yang lainnya masih diselidiki. Raja Sitian mengatakan petunjuk penting. Negara Elang Perang. Mata Ye Junlin meledak menjadi marah ketika dia menyebutkan negara ini. Mereka telah menderita kerugian di masa lalu. Ini adalah ras yang dikenal karena metodenya yang keji dan jahat. Semua sarana tersedia. Ada insiden tragis di perbatasan yang terkait dengan mereka. 115 saudaranya meninggal secara tragis. Itulah yang dilakukan oleh War Eagle Nation. Mereka dibunuh oleh pengkhianatan mereka dan dibunuh secara brutal. Dia hanya membenci ras ini. Kuncinya adalah bahwa segala sesuatu yang dirancang secara diam-diam oleh War Eagle Nation, tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Mereka tahu itulah yang mereka lakukan, tetapi mereka meninggalkan segalanya. Pada masa itu, Ye Junlin mengabaikan perintah itu dan membunuh 1 orang ke negara Elang Perang untuk membalas dendam. Dia hampir dipecat saat itu. Kemudian, dia hanya bisa menyerah, dan hanya bisa melihat mereka lolos tanpa hukuman. Tetapi dia tidak bisa membalas dendam. Karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa hal itu dilakukan oleh negeri Elang Perang. Dia tidak punya alasan untuk mengambil tindakan. Tentu saja, sekelompok orang jahat berkumpul. Kata Ye Junlin dengan marah. Periksa. Lihat untukku. Kata Ye Junlin dengan marah. Kali ini, jika ada alasan, dia pasti akan membalas dendam. Mengerti. Semua orang berteriak serempak. Aku akan berbalik sebentar. Kamu kembali dulu. Perintah Ye Junlin. Ketika datang ke kerajaan Elang Perang, suasana hati Ye Junlin sedang buruk. Dia telah menunggu lama untuk hari ini. Tapi tidak ada alasan untuk melakukannya sama sekali. Entah siapa dalangnya. Semoga dengan menangkap Avengers kali ini, semua musuh negara Elang Perang akan ketahuan. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah mengelilingi danau barat di Jiangbei. Datang ke tempat dengan pemandangan yang indah. Hampir tidak ada orang di sini. Saya hanya melihat beberapa orang tidak jauh di depan. Salah satu lelaki tua itu mengenakan setelan tang hitam, dengan temperamen berdebu di tubuhnya. Di sebelahnya ada seorang gadis muda, berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dengan kuncir kuda yang tinggi, dia tampak arogan. Gadis yang saleh. 10 meter di belakang seorang lelaki tua dan seorang pemuda, diikuti oleh 6 orang, semuanya berpakaian putih. Kata Sishu dibordir di dada. Keenam orang ini sangat menakutkan. Guru besar. 6 master yang kekuatannya di atas pedang iblis Dongdao. Dihitung berdasarkan tahun. Keenamnya adalah master berusia seabad. Melihat postur ini, keenamnya hanyalah budak. Ye Junlin melihat kekuatan keenamnya secara sekilas. Dia juga ngeri. Apa identitas orang tua ini? Sebenarnya, tuan berusia 600 tahun adalah budak dan pengikut. Yang tidak diketahui Ye Junlin adalah bahwa ini adalah Kaisar Tang dari Sishu Tangmen dan cucunya Tang Yanran. Mereka baru saja tiba di Jiangbei.
datang dan alami pesona Danau Barat. Lagi pula, karena kesepakatan, saya telah terjebak di tanah Sishu dan tidak pernah dilahirkan. Keingintahuan kembali ke rasa ingin tahu. Tetapi Ye Junlin tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan. Bukankah di sini seharusnya kau berada? Tapi sebelum dia mengambil 2 langkah, dia dihentikan oleh beberapa orang. Kenapa? Ye Junlin menyipitkan matanya. Karena area ini adalah area terlarang pribadi. Tidak ada yang bisa masuk. Beberapa orang berkata dengan dingin. Ye Junlin langsung mengerti. Daerah ini diblokir. Tidak heran jika Westlake yang ramai sepi. Tapi Ye Junlin mengabaikannya dan terus berjalan. Bab 1368. Mengapa selalu ada orang yang mencari kematian? Berhenti. Kamu tidak mengerti kata-kata orang, kan? Apakah aku menghentikanmu dari mendengarku? Beberapa orang berteriak dengan dingin. Raja Sishu dari klan Sishu baru saja datang, dan mereka bertanggung jawab untuk membersihkan ladang. Setelah identitas terungkap, semua penonton dievakuasi. Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Akibatnya, seorang pemuda yang tercengang datang. Saya harus mendorong dengan keras. Minggir, jangan menghalangi jalan saya, kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Sekarang suasana hatinya sangat suram. Menghalanginya berarti memprovokasi dia. Apakah kamu tahu identitas kami? Klan Sishu. Beberapa orang akan mengungkapkan identitas mereka untuk menakuti Ye Junlin. Berapa banyak orang yang langsung disingkirkan oleh Ye Junlin? Aku tidak mau tahu. Didorong dengan mudah. Mata beberapa orang penuh dengan ketakutan. Seseorang. Hentikan dia. Seru beberapa orang. KKK. Segera. Master rahasia Sekte Sishu muncul satu demi satu dan menghentikan Ye Junlin. Minggir jika kamu tidak ingin mati. Ye Junli meraung. Sombong. Berani begitu lancang di depan klan Sishu. Apakah kamu mencari perkelahian? Seseorang berteriak dengan dingin. Aku melawan penjaga gerbang. Ye Junlin menembak langsung. Dia meninju dengan keras. Pukulan ke daging. Kerumunan berteriak. Segera sekelompok besar orang jatuh di depannya. Pergerakan di sini menarik perhatian Kaisar Sishu dan cucunya tidak jauh. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan membuat masalah di depan klan Sishu setelah mereka lahir. Bosan hidup. Ada orang yang begitu berani di dunia ini. Beraninya kau menghancurkan kepala Tai Sui. Kaisar Sishu berkata dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Semua orang datang ke sisi ini dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan tajam. Mata indah Tang Yanran menatap Ye Junlin. Tuan, anak ini tidak mendengarkan bujukan kami dan ingin masuk secara paksa ke sini. Setelah mendengar ini, ekspresi Kaisar Tang menjadi dingin. Tuan. Orang-orang dari klan Sishu membungkukkan pinggang mereka bersamaan, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Aku takut orang ini akan marah. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin klan Sishu. Di mata mereka, inilah yang mendominasi. Sama seperti Kaisar kuno. Sekarang ada anak yang provokatif. Kamu tidak tahu identitas kami. Tang Yanran berkata dengan dingin. Ye Junlin berkata dengan wajah dingin. Saya tidak tahu. Dan saya tidak ingin tahu. Adegan ini membuat semua orang di klan Sishu tercengang. Mereka selalu berada di atas. Sekarang dia telah memasuki dunia. Dia dianggap sebagai keberadaan seperti dewa. Mendengar bahwa Kaisar Sishu akan datang ke Jiangbei, para selebriti di selatan mengadakan perjamuan besar untuk menyambutnya. Semua orang menghormatinya seperti dewa. Pada akhirnya, dia diprovokasi seperti ini oleh seorang anak laki-laki berbulu. Kamu mencari kematian. Ketika kamu selesai berbicara, kamu akan mati. Salah satu dari 6 pelayan di belakang Kaisar Tang berkata dengan marah. Di gerbang Sishu, ada aturan ketat. Siapapun yang memprovokasi level tinggi, bunuh. Di Sishu, Ye Junlin langsung jatuh ke tanah setelah mengatakan ini. Xiao Liu, jangan sembrono. Ini bukan wilayah kami. Kamu harus beradaptasi dengan dunia ini. Jangan bertarung dan membunuh di setiap kesempatan. Kaisar Tang berkata dengan dingin. Yanran, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Masalah ini. Kaisar Tang memandang cucunya. Kakek, ayo lakukan. Biarkan dia berlutut dan meminta maaf.
dan masalah ini selesai. Saran Tang Yanran. Apakah kamu mendengar anak itu? Berlutut dan minta maaf. Dan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Kamu sangat beruntung. Ya. Atau kamu akan kehilangan nyawamu. Cepat dan minta maaf. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa selalu ada orang yang mencari kematian? Bab 1369. Sama sekali tidak jenius. Pergi. Kata Ye Junlin dengan marah. Kelompok orang ini memblokir tempat itu dan tidak mengatakan apa-apa. Dan dengan sengaja mempermalukannya. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang di klan Sishu tercengang. Seseorang membiarkan mereka pergi. Apakah ini gila? Provokasi pergi ke kepala gerbang Sishu. Bunuh. Para pelayan di belakang Kaisar Tang langsung membunuh Ye Junlin. Ini adalah master berusia seabad. Lebih kuat dari pedang iblis. Jika orang-orang ini disembunyikan dari dunia saat itu, bagaimana mungkin ada saat pedang iblis merajalela di benua Dongfang? Boom. Hanya satu pukulan. Dapat memiliki kekuatan Wan Jun. Ini seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Perasaan penindasan yang menakutkan tak terlukiskan. Orang-orang biasa takut bahwa sebelum kekuatan pukulan ini, organ tubuh mereka akan dihancurkan oleh aura yang menakutkan. Ini adalah kengerian seorang master berusia seabad. Biasanya tidak ada pukulan aneh. Ia memiliki kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pukulan ini jatuh pada orang itu, dan saya takut daging dan darahnya akan hancur. Ketika dia menembak, semua orang tahu hasilnya. Ye Junlin pasti akan mati. Bang! Terdengar suara keras yang membosankan. Kaca. Batu bata biru di bawah kakinya meledak satu persatu. Semua orang dipaksa mundur oleh Yu Wei yang kuat ini. Yang paling putus asa adalah Ye Junlin baik-baik saja. Dia menerima pukulan itu dengan tiba-tiba. Pukulan itu bertabrakan dengan pukulan pelayan tuan berusia 100 tahun itu. Puff. Tuan pelayan berusia 100 tahun itu memuntahkan darah, dan seluruh orang itu terbang keluar. Bang! Sebuah lubang darah meledak terbuka di tubuhnya. Baru saja, energi pukulan Ye Junlin menghantam tubuhnya, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Ngeri. Mengerikan. Mata semua orang melebar, dan bola mata akan terbang keluar. Kekuatan apa ini? Anda harus tahu bahwa 10 pelayan Kaisar Sishu adalah eksistensi teratas bahkan di seluruh klan Sishu. Tapi dia bahkan tidak bisa dikalahkan oleh anak laki-laki duniawi. Ini sungguh tak terbayangkan. Aku datang. Tuan berusia 100 tahun lainnya langsung bergerak. Lakukan yang terbaik untuk membunuh Ye Junlin. Bang! Ye Junlin meninju dengan cara yang sama. Dia juga terbang keluar. Aku datang. Grandmaster berusia abad ketiga keluar. Bang! Dia juga kalah. Aku tidak percaya lagi. Grandmaster ke-400 tahun itu bergerak, dan hasilnya adalah kekalahan yang sama. Malu. Malu mutlak. Selama ratusan tahun, 4 gerbang tidak pernah memiliki rasa malu seperti itu. Pengawal Kaisar Sishu bukanlah tandingan seorang anak kecil. Kekalahan yang berulang. Ayo pergi bersama. Bunuh dia. Pada akhirnya, 2 pelayan yang tersisa juga terkejut. Ye Junlin harus dibunuh. Jika tidak, jika masalah ini menyebar, klan Sishu akan menjadi lelucon. Keduanya memegang keyakinan bahwa mereka akan membunuh. Gunakan keterampilan tempur yang paling kuat. Ye Junlin masih sama seperti sebelumnya. Tidak bergerak. Menggunakan tinjunya yang bersahaja untuk melawan keterampilan tempur mereka yang kuat. Puff, puff. Tapi dalam sekejap, kedua pelayan itu terbang keluar. Darah tumpah kemana-mana. Pada titik ini, tuan dan pelayan berusia 600 tahun semuanya jatuh ke tanah. Mata semua orang penuh dengan luar biasa. Mengerikan. Apakah pemuda ini seorang pria atau hantu? Apakah ini masih duniawi? Apakah ini masih masyarakat modern? Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat? Kuncinya sangat mudah. Tak terbayangkan. Ada banyak jenius dalam klan Sishu, dan kekuatan mereka sebanding dengan master berusia seabad. Tapi sama sekali tidak ada orang yang dengan mudah mengalahkan tuan 600 tahun sekaligus. Ye Junlin memandang 2 cucu perempuan Kaisar Sishu dengan wajah dingin. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk berlutut dan meminta maaf? Bab 1370. 5 naga Daxia yang hebat.
Ini. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa bertemu dengan seorang pria muda akan sangat kuat. Apakah ini masih duniawi? Begitu mereka lahir, mereka menemukan keberadaan seperti itu. Bagaimana bisa 6 tuan berumur ratusan tahun dikalahkan? Dia dipukuli dengan mudah. Anak ini menentang surga. Aku khawatir hanya Daxia Wulong yang memiliki bakat ini ketika dia masih muda. Kaisar, seru Sishu. Siapa 5 naga di Daxia? Setiap orang adalah anugerah. 5 orang dalam kekuatan dunia tersembunyi ini adalah langit-langit seni bela diri. 4 gerbang dan seni bela diri terkuat di antara kekuatan tersembunyi utama. 5 orang adalah mitos. Itu juga legenda. Hari ini, ketika Kaisar Sishu melihat Ye Junlin, dia memikirkan 5 orang ini. Tanpa diduga, keajaiban Daxia Wulong juga bisa ditiru. 4 gerbang telah dikultivasikan selama bertahun-tahun, dan tidak ada satupun yang berhasil menggantikan Daxia Wulong. Saya tidak menyangka akan muncul di dunia sekuler. Luar biasa. Namun, hal yang paling menakutkan adalah bahwa Ye Junlin bukanlah penerus Daxia Wulong, tetapi setara atau bahkan Daxia Wulong. Mata indah Tang Yanran penuh dengan luar biasa. Ada banyak jenius di 4 gerbang, dan Tang Yanran juga mengagumi beberapa. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti Ye Junlin. Terlalu kuat. Dia langsung diyakinkan oleh arogan. Dia hanya seorang pria duniawi. Apakah itu klan Sishu? Apakah ada orang lain yang datang? Ye Junlin melirik semua orang di klan Sishu. Semua orang tidak berani menatap mata Ye Junlin. Bahkan Kaisar Sishu. Tidak ada yang berani melawan Ye Junlin. Adik laki-laki, ini salah paham. Kami tidak memiliki terlalu banyak konflik. Tidak terlalu banyak. Kaisar Sishu melunak. Tang Yanran juga menggema. Ya, kami tidak punya banyak keluhan. Kami tidak akan saling bertarung. Ye Junlin mencibir. Tidak ada kontradiksi. Tidak ada keluhan. Kamu ingin membunuhku. Kamu memblokir tempat ini dengan polos. Kesalahpahaman. Kami. Menghadapi pertanyaan Ye Junlin, semua orang tercengang. Kami salah tentang masalah ini. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama klan Sishu. Tuan, Anda dapat menyebutkan syarat apapun. Sebagai permintaan maaf. Kaisar Sishu bahkan meminta maaf. Ini adalah sesuatu yang tidak dipikirkan orang lain. Tang Yanran juga memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Visi dan pengetahuan mereka tidak sebaik Kaisar Sishu. Meremehkan status Ye Junlin di mata Kaisar Sishu. Itu juga meremehkan nilai Ye Junlin. Untungnya, Kaisar Sishu meminta maaf. Jika tidak, Ye Junlin pasti akan mengejarnya sampai akhir. Lupakan saja. Kamu juga telah mendapat pelajaran. Jangan biarkan aku bertemu lain kali. Ye Junlin berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Tuan, tunggu. Kaisar Sishu bergegas ke Ye Junlin dan menghentikannya. Apakah ada yang salah? Ye Junlin mengerutkan kening. Tuan kecil, saya Kaisar Tang, kepala klan Sishu. Orang luar biasa seperti Anda harus tahu 4 klan utama, kan? Tanya Kaisar Sishu. Yah, aku tahu. Tuan kecil, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan klan Sishu sebagai kepala. Saya berjanji bahwa selama Anda bergabung dengan klan Sishu, status Anda adalah yang kedua setelah saya. Di masa depan, saya bahkan bisa memberi Anda klan Sishu. Saya jamin Anda dapat menggunakan semua sumber daya gerbang Sishu. Anda dapat melakukan apa saja, dan ada gerbang Sishu di belakang Anda. Kaisar Sishu membuat janji seperti itu, yang bahkan lebih tak terduga. Mereka sebenarnya bisa menjadi orang kedua di klan Sishu. Mereka tidak bisa memahami keinginan Kaisar Sishu untuk mencari bakat. Selama Ye Junlin bergabung dengan klan Sishu, Kaisar Sishu dapat menjadikannya yang pertama dari 4 klan utama. Bersambung.